Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami ingin melanjutkan membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نخلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 1 sampai 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu berpangkal tolak dari satu diri dan menciptakan pasangannya daripadanya, dan dari kedua jenis itu dikembangkannya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kasih sayang. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Catatan: menurut jumhurul ulama, yang dimaksud dengan satu diri di sini ialah Adam dan istrinya Hawa. Jika ada pendapat lain, tidak bertentangan dengan Al-Quran, sebab memang tidak ada keterangan dalam Al-Quran baik yang membantah maupun yang menetapkannya secara pasti. Para ilmuwan boleh saja menyelidikinya berdasarkan pembahasan ilmiah dan sejarah. Terjemahan ayat kedua. Dan berikanlah harta anak yatim yang sudah dewasa kepadanya, dan janganlah kamu pertukarkan yang haram dengan yang halal, dan jangan kamu makan harta mereka bercampur aduk dengan hartamu, sebab itu adalah dosa besar. Catatan: maksudnya mempertukarkan harta anak yatim yang haram kamu makan dengan hartamu yang halal bagimu. Terjemahan ayat ketiga. Jika kamu berasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap harta perempuan yatim akan termakan olehmu bila kamu mengawininya, kawin sajalah dengan perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, dan 4. Tapi bila kamu merasa khawatir pula tidak akan dapat berlaku adil antara dua istri atau lebih, maka sepantasnya kamu membatasinya dengan seorang saja, atau berkencanlah dengan hamba sahayamu. Menjatuhkan pilihan untuk beristri satu itu adalah cara terdekat
untuk tidak berbuat aniaya. Catatan, Allah membolehkan beristri lebih dari satu atau poligami, tapi dibatasi sebanyak-banyaknya 4 orang. Dengan ketentuan mampu berlaku adil dengan semua istri itu, baik dalam hal makan, minum, perumahan, giliran, dan sebagainya yang bersifat materi. Tidak boleh diadakan perbedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, antara yang bangsawan dengan yang bukan bangsawan. Seorang lelaki yang jelas tidak mampu menjamin diri dan hatinya untuk berlaku adil, dan tidak akan mampu menepati hak-hak para istrinya jika ia berpoligami, maka tetap ia diharamkan berpoligami. Andai kata ia hanya mampu berlaku adil untuk 3 orang istri, sedangkan untuk yang keempat tidak, maka haram ia menikahi wanita yang keempat. Begitu juga bila ia hanya mampu berlaku adil untuk 2 orang istri, sedangkan untuk yang ketiga tidak, maka haram ia nikahi istri yang ketiga. Selanjutnya, bila ia hanya mampu berlaku adil untuk 1 orang istri, sedangkan untuk yang kedua tidak, maka haram pula ia menikahi istri yang kedua. Ia hanya boleh beristri seorang saja atau monogami. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah sikap menyamakan dalam batas kemampuan lahiriah. Misalnya, persamaan dalam hal perumahan, pakaian, dan sebagainya. Adapun dalam hal-hal di luar kemampuan seseorang, misalnya cenderungnya hati seorang suami untuk mencintai istrinya yang muda dan cantik melebihi dari yang lain, maka dalam hal ini si suami tidak dibebani supaya membagi cintanya sama rata dengan semua istrinya, asal istri yang lain tidak diabaikan begitu saja. Rasulullah sendiri di akhir hidup beliau lebih banyak cenderung kepada Aisyah dengan kerelaan hati dari istri beliau yang lain. Untuk ini beliau berdoa, "Ya Tuhan, kecenderungan yang ada dalam hatiku ini adalah menurut naluri yang kumiliki, dan janganlah aku disiksa terhadap hal-hal yang di luar ketentuan naluri yang kumiliki. Kiranya naluri cinta yang bersarang di dalam hati tidak dapat disamakan dengan benda yang dapat dibagi sama rata." Catatan kedua, terhadap hamba sahaya tidak diwajibkan berlaku adil. Mereka hanya berhak mendapatkan nafkah hidup sehari-hari. Terjemahan ayat keempat. Berikanlah mahar yang telah kamu ikrarkan kepada wanita yang kamu kawini sebagai pemberian pengikat cinta antara kamu berdua. Namun jika mereka berbaik hati dengan sukarela memberikan sebagiannya kepadamu, makanlah dengan segala senang hati, tiada dosanya bagimu. Catatan, boleh juga diartikan dengan terimalah atau pergunakanlah. Terjemahan ayat kelima. Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang yang masih kurang akalnya, yang dijadikan Allah sebagai landasan pokok bagi kehidupanmu. Berilah mereka biaya hidup dan pakaian dari keuntungan harta itu, dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik. Catatan, maksudnya harta orang yang ada di bawah kekuasaanmu. Bila harta mereka diserahkan kepadanya padahal mereka belum sempurna akal, jika harta itu disia-siakannya, maka kewajiban si wali memberi nafkahnya dengan hartanya sendiri. Jadi harta yang disia-siakan itu sekalipun hartanya sendiri
berarti harta si wali sendiri, sebab ialah yang bertanggung jawab. Catatan kedua, misalnya harta ini adalah hartamu sendiri, sedang aku hanyalah penanggung jawabnya. Bila kamu telah dewasa akan diserahkan kepadamu. Karena itu pandai-pandailah memelihara harta dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cukup cerdas, serahkanlah hartanya kepadanya setelah ia dewasa. Namun janganlah kamu memakan harta anak yatim itu melebihi batas yang patut. Dan janganlah pula terburu-buru membelanjakannya karena takut ia keburu dewasa. Barang siapa yang mampu, hendaklah ia menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, boleh ia memakannya sekedar yang patut. Selanjutnya, bila kamu menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya, adakanlah saksi atas lepasnya tanggung jawabmu terhadap mereka. Di pihak lain, cukuplah Allah sebagai pengawas. Catatan, maksudnya ajarlah anak yatim itu memperdengarkan atau memperedarkan harta dengan memberi sedikit modal misalnya. Jika modal itu berkembang dengan baik dan memperoleh keuntungan, tandanya ia sudah cerdas. Catatan kedua, jika si wali berlaku curang dalam pengembalian harta anak yatim itu, sedang kecurangan itu tidak diketahui oleh hakim dan para saksi, maka dalam hal ini cukuplah Allah yang menjadi pengawas. Terjemahan ayat ke-7. Bagi anak yatim laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat. Dan bagi anak yatim perempuan pun ada pula bagian yang sama dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, begitu juga tentang sedikit atau banyaknya harta itu. Bagian itu adalah hak yang sudah ditentukan tanpa dikurangi dan tanpa pilih kasih. Terjemahan ayat ke-8. Bila ada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir pada waktu pembagian itu, santunilah mereka dengan memberi harta itu sekedarnya dan cukupkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Catatan, kerabat yang dimaksud ialah kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta tersebut. Yang kedua, santunan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan. Terjemahan ayat ke-9. Orang-orang hendaklah takut kepada Allah. Andai kata sesudah wafatnya meninggalkan turunan yang lemah, yang mereka khawatirkan nasib mereka akan terlunta-lunta. Karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Terjemahan ayat ke-10. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang, sebenarnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, demikianlah pembacaan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 1 sampai 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembacaan Al-Quran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.